Yang lain mah pada dianterin sama mobil, naik mobil. Naik mobil ya. Saya mah naik bis. Di Top Score Indonesia ini Ais mewakili Top Score Indonesia untuk ke Cina. Cina. Iya. Terus pas masuk semifinal di final, saya kaptennya. Oh, kaptennya Ais tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Dambatur Rahman, balik lagi ke ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Pasti kalian udah pada penasaran lihat piala-piala di samping gue nih. Banyak banget pialanya. Ada piala Champion Liga U16, ada piala Best Player, piala Gotia Cup, ada piala PSSI juga nih. Pasti dong, ini anak pasti berbakat banget nih. Lu pada penasaran? Kita nanti langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai sama orangnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di-share juga lu. Hitung-hitung ibadah lah sama gua ya kan. Tahu sendiri zaman sekarang lagi susah. Ya nggak? Siapa tahu kayak Raffi Ahmad no, Baim Wong, ya nggak? Tolong ya di like, subscribe, komen, di-share juga. Oke? Pada kali ini gue kedatangan salah satu wonderkid dari Cibinong. Tahu kan Cibinong? Adanya di Bogor, Jawa Barat. Langsung aja kita kenalan sama orangnya. Yaitu Faris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, coba perkenalkan diri dulu dong sama teman-teman di sana. Halo, nama saya Faris Abdul Hafiz, umur saya 16 tahun, lahir di Bogor. Lahir di Bogor, ya? Iya. Nah, pakai baju Persib, main Persib nih kayaknya. Iya dong. Wih, mau ngora ya. Mau ngora ternyata dia, teman-teman. Terus bisa diceritain nggak awal mula main bola tuh dari mana, atau ikut SSB gimana? Coba diceritain deh sama teman-teman. Ya, awal masuk pertama sih tahun 2010 di SSB Cibinong Putra tuh yang di Ciriung. Oke. Terus Cibinong Putra ngikutin turnamen Liga Top Score. Liga Terus Top Score. iya, terus ada seleksi yang buat ke Cina, buat Top Score Indonesia mewakilin ke Cina nanti. Terus seleksi itu lama, selama bulan puasa seleksi. Yang lain mah pada dianterin sama mobil, naik mobil. Naik mobil ya. Saya mah naik bis. Oh, Ais naik bis. Iya. Oke. Terus udah selama bulan puasa seleksi, alhamdulillah akhirnya masuk ke Cina. Oh, selama seleksi ada dukungan dari keluarga atau enggak, atau gimana? Ada dukungan dari keluarga juga. Sama mama pastinya ya? Iya, sama mama. Gimana tuh pengorbanan mama atau kakak Ais buat ikut seleksi biar jadi pemain top score tuh gimana? Mama juga ikut anterin ke Jakarta naik bis bareng-bareng. Oh, naik bis. Iya. Yang lain mah pada naik mobil ya? Iya, naik mobil dianterin sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Oke, terus gimana lagi setelah ikut seleksi di top score? Berarti kan nggak langsung kepilih tuh ya? Ada Tahap. penyaringan lagi, bertahap lagi tuh. Gimana tuh? Dari 100 orang sampai 50 orang kah, atau gimana tahap seleksinya tuh di sana? Tahapnya dari 48 orang, terus diambil jadi 18 orang. 16 orang. Iya, Itu dari SSB mana aja? dari SSB Sejabodetabek. Jabodetabek. Dari SSB Cibinong Putra, Ais aja apa ada teman-teman yang lain di situ? Ais aja Oh, sendiri. Ais aja Iya. yang terima. Oke. Nah, dari berarti udah kepilih nih dari pemain top score. Iya, Udah udah. terpilih dari Liga Top Score, jadi pemain top score. Jadi di Top Score Indonesia ini Ais mewakili Top Score Indonesia untuk ke Cina. Cina. Iya. Itu dalam festival apa atau turnamen apa itu? Turnamen Gotia Cup Cina. Gotia Cup Cina. Iya. Is, bisa diceritain nggak perbedaan
turnamen sepak bola di Cina sama di Indonesia tuh kayak gimana? Apa ada perbedaan fasilitas lapangannya, perbedaan pemain-pemainnya seperti apa? Coba dong di share ke teman-teman. Perbedaannya banyak dari kita di tempat kayak di mes gitu kan. Kalau di Cina di mes dulu, misalkan kalau di Indonesia mah berangkat dari rumah masing-masing. Oh gitu Ya, ya. terus dari mes juga ke lapangannya naik bis dulu, disediain dari Cinanya. ya. Iya. Itu tekstur lapangannya gimana tuh di sana tuh? Bagus, lapangannya sintetis semua. Oh, rata-rata. sintetis? Banyak lapangannya juga. Fasilitas stadionnya sama aja kayak di Indonesia atau Sama. gimana? Sama aja. Iya. Itu pas festival Gothia Cup ini ada nggak lawan yang paling berkesan di situ? Negara mana? Lawan berkesan ada Jepang. Oh Jepang. Iya, jadinya sebelum kita nyampe lapangan Jepang udah pemanasan duluan. Oh gitu. Iya, udah panas duluan dianya. Terus gimana tuh? Terus kalah sama Jepang, kalah adu penalti. Oh itu yang pas dapet juara Juara 3. juara 3 kalah Iya. sama Jepang karena Iya. Jepang tuh udah latihan Udah duluan karena pemanasan tim duluan. Indonesia baru sampai stadion. Iya, dia udah pemanasan dulu. Kok bisa gitu? Apa emang tim Indonesianya terlambat sampai lapangan? Apa emang tim Jepangnya biasa disiplin mereka? Enggak kan, soalnya udah sesuai jadwal. Apa mungkin tim Jepangnya mau berangkat duluan biar pemanasan duluan. Oh, gitu. Sesuai udah jadi jadwalnya. Udah ada jadwal-jadwalnya ya. Sama aja berarti emang sistem turnamen sepak bola itu ya kayak gitu. Nah, Kalau segi makanan gimana? iya, kalau dari segi makanan gimana tuh? Kalau segi makanan dari mes ada tempat makanannya beda lagi. Oh, memang diperuntukkan buat pemain Indonesia nih halal, Iya, nggak dipisahin ada yang gitu ya. halal. Gitu ya. Makanannya khas Indonesia, dapat Enggak, dari sana. ada khas Cina, ada Cina. Pas Cina. Gimana tuh Tapi rasanya? ada mie juga gitu. Ada mie ya. Emang karena mie itu emang dari Cina sebenarnya. Ya nggak sih? Berarti kan itu final lawan Jepang. Semifinal. Oh, semifinal lawan Jepang. Jepang. Terus Kalah kalau ada penalti langsung ketemu sama tim negara mana tuh? Semifinal ketemu Jepang. Iya, berarti kan ngerebutin juara 3 dong. Juara 3 bersama itu. Oh, juara 3 bersama. Iya. Oh, juara satunya Juara satunya Jepang. satu Jepang. Oh, aneh ya, semifinal kalah langsung juara 3 bersama ya. Aduh, bingung juga nih sistemnya. Ada tim-tim lain juga kayak U17, U13-nya tuh ada dari Indonesia juga sama juara 3 semua. Oh gitu. Coba dong, gue pengen tahu sebenarnya kan dari top skor Indonesia nih, lu ngewakilin Indonesia dong ke Iya. Cina nih ya. Nah, gue pengen tahu sebenarnya pengorbanan pas waktu seleksi pasti ada dong, ada banyak Ada, banget pasti ada. ya. Coba dong ceritain dong, itu kayaknya temen-temen nih Seru banget tuh. seru nih ngedengernya nih, kayak apa sih namanya, sampai keluar air mata lah, keringet sampai ke Ada drama enggak drama gitu? di situ gimana? Ada pas saat itu kan mama nyusul ke Gor Ciracas di Jakarta tuh. Waktu seleksi tuh di Gor iya, Ciracas. Mama naik bis kan, terus ada HP mama kecolongan, dicolong orang. Di bis tuh. Iya, di bis colong orang Terus? HP-nya. Terus pas nyampe ke Gor, mama sedih nangis. HP mama kecolongan deh. Aduh, sian juga Tapi untuk kan- mamanya Paris ya. Sabar, tapi udah ada gantinya pasti Udah dong ada. dari hasil juara Gothia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener Bu, dapat gantinya dari Gothia Cup. Terus Terus pernah juga pas seleksi hari pertama tuh posisinya di gelandang. posisi di gelandang. Posisi di gelandang serang. Mhm. Nah, pas mau hari-hari terakhirnya dipindahin ke bek kanan, bek kiri gitu. Oh, jadi Paris ini pemain serba bisa lah ya. Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dah. Keren. Jadi emang pemain serba bisa itu emang yang dicari sama pelatih. Jadi ketika pemain bek kiri cedera, Paris bisa gantiin posisinya dia. Pemain tengah cedera, Paris bisa gantiin. Sampai striker juga sampai bisa. Nah, strikernya. Golin gak tuh? Golin. Oh, pas Gothia Cup sampai striker pernah jadi Enggak, striker. kalau gue tiakap bek kanan, bek kiri. Oh, bek kanan bek kiri aja Iya. posisinya ya. Oh, yes, gue mau nanya nih. Top skor Indonesia ini kan pasti ada manajernya ya. Berarti ada yang membiayai top skor Indonesia untuk mengikuti turnamen di Cina. Siapa sih manajernya top skor Indonesia? Ada dia komentator bola juga. Komentator bola. Iya.
Namanya Yusuf Kurniawan, bisa disebut juga Yuke. Oh, Om Yusuf Yuke. Kurniawan, Om Yuke tuh ya. Iya. Wah, emang dia tuh tenar banget, dia punya koran juga itu top score, pantas namanya top score Indonesia. Iya. Dukungan Om Yuke tuh ke Ais gimana tuh? Memotivasi Ais nggak biar jadi pemain lebih profesional atau sampai ke jenjang sampai timnas lah, impian semua pemain bola ya, gimana tuh? Dia ngedukung banget, nge-support semua anak-anak top score Indonesia. Nggak anak-anak top score Indonesia juga sih, semua anak-anak di Indonesia nge-support biar bisa jadi pemain bola profesional. Karena memang concernnya Om Yuke ini pembibitan pemain Iya, bola loh ya, pemain lah ya. bola. Ceritain lagi dong masalah di Cina nih. Kan tadi sempat bilang semifinal lawan Jepang kalah adu penalti, Iya. terus juara 3 bersama tuh. Mm. Berarti kan tahun berikutnya ada lagi nih Ada. festival turnamen di Gotia Cup ini ya. Iya, ada. Itu tahun berapa tuh? Ikut Tahun- lagi nggak top score Indonesia? Ikut lagi Ikut tahun lagi. 2018. 2018. Iya. Bisa cerita nggak nih sama teman-teman? Siapa tahu kan nasibnya top skor Indonesia nih di 2018 berbeda sama tahun sebelumnya kan? Iya nggak? Iya. Berbeda. Beda. Jadinya Coba dong pas habis turnamen di Gotia Cina 2017 yang juara 3 tuh nggak pada dibubar-bubarin tuh anak-anaknya. Anak top skor nggak Iya, jadi dibubarin. masih digabungin lagi buat latihan bareng. Kadang ikut turnamen-turnamen di Indonesia juga kayak Piala Menpora. Hmm. Terus kayak Piala turnamen di Bandung juga pernah. Turnamen apa tuh? Turnamen di Bandung juara 1 juga. Juara 1. Iya. Terus akhirnya pas bulan Agustus lagi tuh 2018 ada turnamen lagi di Gotia Cup Cina. Nah, itu top score Indonesia ngikut lagi tuh ke sono. Pemainnya sama dengan pemain yang sebelumnya. Ada yang sama, terus ada yang Oh, ada seleksi penambahan lagi. lah ya, Iya, ada penambahan seleksi pemain lagi Iya. dari daerah-daerah mungkin ya, Om Iya. Yuke. Terus gimana tuh? Terus akhirnya juara 1 juga tuh. Juara 1. Iya. Oke, bisa nggak nih biar teman-teman tahu apa sih perjuangan tim top skor Indonesia di Gotia Cup sampai juara 1 tuh gimana ya? Pernah tuh pas lawan Swedia. Hmm. Kan tinggi-tinggi pemain Swedia Oh tuh. iya, pasti dong. Iya. Iya, beda-beda dia. Makannya juga beda dia Hmm. mah. Terus tinggi-tinggi pemain Indonesia pendek-pendek. Nah, akhirnya menang 5-0. Oh, berarti mainnya nggak Enggak bola-bola lepas ya? atas, ya bola-bola bawah. Swedia tuh. Terus negara mana lagi yang kira-kira Pas final tuh, pas final? iya lawan Meksiko. Itu sampai berantem itu di situ. Berantem tuh. Iya. Itu berantemnya kalau rebut omong kan kalau orang Indonesia lu gitu kan. Kalau orang Meksiko gimana tuh? Nggak tahu tuh ngomong wat-wat aja udah. Oh, wat ya. aja tuh. Anak-anak top skor Indonesia Iya. wat. Nggak pada ngerti tuh. Nggak pada ngerti ya? Iya. Wat kalau nggak wat why. What why? Why are you running? Iya. Iya. Terus kartu merah sampai pemain Meksiko sampai 4 orang kartu merah. Pemain Meksiko kartu merah 4 orang. Pemain top skor Indonesia 2 orang kartu merah. Oh, itu di menit awal atau di menit akhir? menit akhir Oh, di dia. menit akhir. Orang Meksiko juga pada emosi semua, kayak orang Indonesia juga emosi-emosi semua. Posisinya top skor Indonesia itu Lagi menang, lagi unggul 2-0. 2-0. Iya, Terus sampai selesainya 2-0. iya, Berarti udah angkat piala dong langsung tuh. angkat. Angkat Terus piala. pas sebelum final juga tuh anak-anak top skor pada dikumpulin tuh sama Om Yuke. Nah, gimana tuh? Dikasih motivasi. Motivasi sama Om Yuke. Iya. Masih ingat nggak motivasi Om Yuke tuh ke anak-anak top skor? Kamu nggak inget Om Yuke kerja keras, ninggalin istri, anak gitu. Kasihan dah Om Yuke, tapi besoknya langsung dibuktiin tuh Langsung dibuktiin sama top anak-anak skor. ya? Iya. Berarti sebelum final tuh. Sebelum final malamnya tuh jangan pada begadang gitu. Terus berarti emang pada begadang berarti dong pas waktu di Cina tuh. Makanya Om Yuke bilang jangan pada begadang karena emang pemain bola tuh staminanya akan berkurang ketika banyak begadang ya. Iya. Kata Bung Roma juga kan begadang jangan begadang. Baca. Udah tuh dikasih motivasi, habis itu langsung pada tidur semua. Oke. Terus pas selama di Cina juga tuh pernah tuh pas sebelum besoknya pertandingan kita baca ngaji dulu tahlilan bareng-bareng. Ya, agamis banget ya memang Om Yuke emang terkenal seperti itu kali ya. Iya. Ya. Jadi di Cina tuh sempet ya ngaji bareng gitu biar mainnya Berkah, oke lah ya berkah iya. gitu ya.
Oh, jadi memang sehebat apapun skill manusia tanpa didasari doa tuh tidak ada apa-apanya. Iya nggak sih? Nice. Iya nggak, Is? Yoi. Iya, mantap. Terus di Cina ada kejadian-kejadian aneh atau lucu gitu kan? Pasti dong, kehidupan di Cina sama di Indonesia pasti berbeda, walaupun jumlah manusia hampir sama lah, walaupun di Cina tuh lebih banyak gitu. Gimana tuh? Ada nggak? Cuman ini doang sih kejadiannya, kayak biasalah orang Indonesia gimana sih, kita ketemu cewek bule dikit minta foto. Itu anak teman-teman tuh, teman-teman Iya, Topsker. termasuk saya juga. Wah, terus gimana? Dapat gak? Dapat dong. Dapat. Sampai sekarang masih hubungan? Enggak lah, Oh, enggak enggak. berhubungan. Enggak, Cuman oke. foto biasa doang. Oh iya nih, berarti kan di balik kehebatan tim Top Score Indonesia sampai dapat juara 1 di Gotia Cup, ada dong sosok pelatih. Pasti di tim sepak bola ada pelatih yang bisa meramu strategi-strategi tim dong ya. Siapa sih itu pelatih Top Score Indonesia? Pelatih Top Score Indonesia Deris Herdiansa. Dari Serdiansa ya. Iya. Saya juga sempat dengar sih, memang namanya itu kayak sepertinya dia pemain ini dulu ya. PSTNI ya? Iya, dulu Oh benar ya, pemain pemain PSTNI ya. Itu dia terus yang pegang dari tahun sebelumnya sampai juara di Cina juara 1. Iya, dia terus. Dia juga yang ini ganti-ganti posisi saya, ke bek kanan, ke bek kiri, ke striker, ke gelandang gitu. Oh, jadi Om Dery sini memang percaya banget ya Iya. sama permainan Paris di lapangan ya. Iya. Iya nggak? Oh, jadi selama turnamen Gotia Cup ini Paris selalu main ini nih. Main terus nggak pernah diganti-ganti atau Selalu. dari bangku cadangan? Enggak, dari selalu main inti ya. Selalu pemain inti ya. Oh, itu posisi selalu berubah-ubah ya, Iya. sesuai kebutuhan tim aja ya. Iya. Oke, pernah nggak tuh ngegolin terus kayak bangga gitu bawa nama Indonesia tuh juara gitu di Indonesia? Pernah tuh pas yang lawan Jepang tuh. Lawan Jepang? Iya, kan adu penalti tuh. Nah, Ais nendang kan, masuk. Teman Ais yang nggak masuk, malah kena tiang. Jadi kalah dah. Aduh, padahal udah seneng ngegolin Iya, tuh ya lawan seneng Jepang ya. Karena memang ya, Jepang kan sempat ngejajah Iya. kita tuh kan. Pas banget tuh golin di situ. Iya, aduh, teman saya malah nggak masuk, kena tiang. Akhirnya kalah ada tuh ya. Iya. Oke. Berarti ada langkah selanjutnya kan dari tim Top Score Indonesia. Pasti nih Om Yuka ngelihat anak-anak Top Score Indonesia, wah emang punya potensi, punya bakat sepak bola yang luar biasa. Berarti kan ada untuk disalurkan lagi ke tim-tim sepak bola Indonesia kayak Persib, PS Tira, Persija, Persita, dan lain sebagainya lah. Itu gimana tuh? Jadi ada anak-anak Top Score Indonesia disalurin lagi nggak ke tim sepak bola Indonesia? Iya, disalin lagi. Untungnya anak-anak Top Score Indonesia kan nggak pada bubar Nggak bubar tuh, nggak, masih iya. terus, satu. Nah, terus pas 2019 beruntung banget tuh ada turnamen Liga 1 U16, Liga 1 Elite Pro U16. Academy. Oke, terus Nah, tuh anak-anak Top Score Indonesia semuanya pada ke PS Tira, semua ada tuh. ke PS Tira. Iya, padahal itu Tira, cuma- Tira Persikabo yang sekarang nih. Belum, masih Oh, belum. PS Tira dia. Masih PS Tira. Iya. Terus apa turnamen itu tahun 2001 2002 rata-ratanya pemain-pemainnya pemain dari tim lain. Nah, pemain PS Tira PS tuh Tira. rata-rata 2003. 2003. Iya. Oh, Jadinya- kelahiran 2003. Iya, semua. rata-rata 2003. Jadinya beda umur 2 tahun. Berarti pemain PS Tira ini mayoritas semua dari pemain Top Score Indonesia ya. Terus sempet nggak kepikiran kok gue mau di PS Tira, gue kepengen di Persija atau di Persib gitu? Sempet nggak? Sempet lah. Sempet Iya. kepikiran ya. Tapi karena memang dukungannya dari Om Yuke juga ya, Iya. diarahkan ke PS Tira. PS Tira. Bisa ceritain nggak di PS Tira tuh kayak gimana? Sampai sempat gua lihat juga sih waktu itu di TV, PS Tira U16 juara 1 sampai dia angkat Itu piala. 2019 Oh, itu. 2019-nya? Iya. Kan 2018 PS Tira, Oke. 2019 PS Tira Persikabo. PS Tira Persikabo. Iya. Pas di PS Tira bisa diceritain nggak? Pas di PS Tira tuh bangga banget dah udah bisa masuk 8 besar tuh. Bisa Padahal kan 8 besar, ya. lawannya 2001, 2002, lebih-lebih tua 2 tahun. Mm-mm. Terus bisa masuk 8 besar tuh main di Bali. Yang di Bali itu. Iya. Kalah sama Persib, sama Bali kalah.
Oh, karena pemainnya emang Pemainnya lebih tua 2001, ya, iya. lebih tua 2 tahun dibanding anak PS Tira ini. Nah, berarti juaranya di 2019. Udah ganti nama menjadi PS Tira Persikabo. PS Tira Persikabo. Iya. Oh, kebetulan sekali karena Paris ini orang Cibinong, Kabupaten Bogor. Dia ngebela tim Kabupaten Bogor. Iya. Ceritain dong kesan-kesan pas di PS Tira Persikabo. Pas di PS Tira tuh kan sebelum Liga 1 ada festival dulu tuh Pilanesia U16. Oke, iya. Nah, di situ udah main terus dapet nih pemain terbaik. Oh, dari pemain terbaik. Iya, Coba, dapet. coba. Berat banget ini. Bangga banget Best ini, Bang. Player Festival Pilanesia Liga 1 16 Jakarta 2019. Nih, teman-teman. Paris dapat Best Player di Festival Pilanesia Pro Academy ya, Pro Iya. Elite Academy ya. Oh, itu sama Om Danur Windo kalau nggak salah ya? Danur, iya. Om Danur itu, berarti emang Om Danur tuh masuk bagian dari top skor Indonesia atau di festival atau gimana deh? Dia ini apa namanya? Pas top score Indonesia dia yang seleksi tuh waktu itu. Terus dia dipanggil PSSI jadi direktur teknik PSSI-nya. Iya, iya. Oh iya, balik lagi tadi buat yang cerita PS Tira Persikabo gimana tuh sampai juara 1 di Liga 1. Juara ya alhamdulillah bisa juara. Soalnya kan anak-anaknya tuh udah 3 tahun sama-sama. Jadinya chemistry-nya udah dapet. Chemistry-nya dapat lah ya. Iya, kayak pacaran aja chemistry udah dapet, Iya. tinggal nikahin aja. Terus gimana tuh? Udah itu tuh udah 3 tahun bareng-bareng kemana-mana bareng-bareng. Terus pas final lawan Bayangkara tuh Final lawan Bayangkara. Iya. Main di main di Bantul. di Bantul, Jogja ya? Iya. Gimana tuh? Kan pas semifinal tuh kan kaptennya tuh kan cedera tuh ya. Kaptennya cedera. Iya, Sebelumnya cedera. kaptennya siapa? Si Ferrari ada Oh, Ferrari. cedera pas 8 besar. Terus pas masuk semifinal di final saya kaptennya. Oh, kaptennya Ais tuh. Iya, Pas iya. banget. Terus Terus pas jadinya yang angkat piala saya yang angkat piala. finalnya lawan Bayangkara. Bayangkara. Menang adu penalti atau Enggak, menang 2-1. Oh, menang 2-1. Golin gak tuh? Enggak lah, kan Oh, di enggak. stopper. Oh, jadi stopper posisinya. Kirain Om Deris pasang Paris di striker biar golin juga. Pernah juga waktu itu di striker pas lawan Ah. Badak Lampung Oh, tuh. sorry. Pas Badak Lampung. Iya, lawan Badak Lampung kan tadinya di stopper tuh. Langsung Paris kata Om Deris. Naik jadi striker katanya. Ya Terus naik tuh? naik aja jadi striker. Berarti formasi berubah tuh. Berubah. Langsung menang kira tadinya seri, langsung menang jadi 3-1. Oke, gara-gara Paris jadi striker tuh. I am the one, the way your son don't need. Berarti dari Liga 1 U16 juara 1 Paris ini. Gua mau nanya nih, kan mainnya di Bantul. Iya. Orang tua ikut nggak? Mama ikut nggak nonton ke sana? Mama ikut Oh, Mama nyusul nyusul? dia sama orang tua lainnya. Orang pas tua lainnya, mau orang tua- semifinal. Mama naik kereta waktu itu? Enggak, naik mobil Oh, naik mobil orang tua lain ya? Iya. Oh, berarti mamanya ini emang ngedukung banget Paris jadi pemain bola. Berkat doa mama juga Iya. Paris bisa jadi sampai sekarang nih. Terus berarti kan PS Tira selesai nih, juara 1 selesai. Iya. Itu disalurin lagi nggak Om Yuka atau ada tim-tim lain yang ngelirik Ais, ngelirik teman-teman gimana tuh? Oke, tapi sekarang cinta banget sama Persib nih. Cinta banget. Cinta ini. banget ya. Persib. Iya. Makasih buat Om Yuko, Om Deris udah bimbing Ais. Paris ini jadi pemain Persib, melunasi amanat ayah ya, almarhum ayah ya. Iya.